Apa makna ibadah itu penting, karena ibadah itu kan beragam jemaah sekalian. Ada ibadah yang bermakna kata-kata, contoh subhanallah, alhamdulillah, itu ibadah nggak? Ibadah. La ilaha illallah itu ibadah. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya hati, tawakal, cinta. Kalau kita cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah dalam urusan mahabbah, cinta. Dalam urusan apa lagi jemaah sekalian? Takut. Kalau takut ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyaya farhabun wa iyaya fattakun." Hendaklah takut kepadaku, bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawassul bil haq dan tawassul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita mulai kajian Kitabut Tauhid. Saya kemarin menyampaikan bahwa Kitabut Tauhid ini terjemahannya bisa di-download bebas ya. Banyak sekali tersedia di internet. Nanti juga mungkin saya bisa memberikan kepada takmir untuk bisa dibagikan, sehingga kita bisa membuka dan membacanya di saat kita senggang. Baik, Kitabut Tauhid kemarin saya sudah menjelaskan mu'allif maupun mu'allaf. Penulisnya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau adalah ulama Hambali, kakek beliau adalah mufti pada zamannya mazhab Hambali. Kemudian bapaknya seorang faqih mazhab Hambali. Demikian juga pamannya, keluarga besar beliau memang berasal dari mazhab Hambali. Baik, jamaah sekalian, kita masuk pada Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Bab pertama ini ada 4 ayat dan 2 hadis yang diketengahkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bab pertama adalah wa qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Kemudian saya bacakan dulu semua matanya biar kita nanti bisa menjelaskan. Harapan saya sekali pertemuan 1 bab selesai. Karena perjumpaan kita cuma sekali dalam sebulan, itu pun kalau tidak libur ya. Jadi harapan saya begitu. Makanya karena ini ngaji serius temanya, ya, Bapak-bapak bisa download nanti ya, cari aja nanti Kitabut Tauhid. Ya, Pak Izul, saya kirimi nanti ya Pak ya. Baik, ayat yang kedua, wa qaulu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat 1 orang rasul yang berseru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang menyeru beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah tagut. Ini surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kemudian surat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam Al-An'am 151 sampai 153. Saya bacakan saja terjemahannya karena ayatnya sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad,
marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Rabbmu kepada kalian. Yaitu satu, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Tiga, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepadamu termasuk kepada anak-anakmu, bukan kalian yang memberikan rizki. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian selanjutnya, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena sesuatu yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya, dan janganlah kamu dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai mereka dewasa. Selanjutnya surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian ayat yang kelima surat An-Nisa ayat 36, di mana Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan, beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk ke hadis. Di sini ada dua hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait masalah keutamaan tauhid. Hadis pertama adalah hadis Asar, ya, ini bukan hadis ya. Asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man arada an yanzira ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu. Barang siapa yang ingin mengetahui wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya tertempel cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Muhammad menstempel wasiat tersebut, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'a, yang tadi surat surat yang panjang tadi itu surat Al-An'am, itu dari 151 sampai 153, itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itulah wasiat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu surat Al-An'am 151 sampai Al-An'am 153. Jadi kalau kita bertanya apa sih wasiat Nabi kepada umatnya, nah ini wasiatnya. Baik, kemudian hadis yang terakhir, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu waktu saya diboncengkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Di atas keledainya, kalau sekarang mungkin semacam motor. Faqala, kemudian beliau berkata kepada saya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah kamu apa hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apakah hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh Allah untuk hambanya? Qultu, maka aku yaitu Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya, dan apa hak-hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada saya, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul mengatakan, haqqullah, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah ayya'budu wala yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia beribadah kepada Allah
dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya seorang hamba yang akan ditunaikan oleh Allah untuknya adalah apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak menyekutukannya. Allah tidak akan menyiksa di neraka siapapun yang tidak menyekutukannya. Fakultu, maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Ya Rasulullah, bolehkah aku beritahu manusia tentang kabar gembira ini? Apa jawaban Rasulullah? La tubasyirhum fayattakilu. Jangan, karena saya khawatir kalau kamu memberitahu mereka, nanti mereka bersikap pasrah, tidak mau beribadah, sepenting tauhidnya lurus. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau macam-macam. Baik, ini hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim juga. Masyarul muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 ayat dan 2 hadis yang baru saja kita bacakan menjelaskan yaitu keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, tentang bagaimana makna daripada tauhid itu sendiri. Yang pertama yaitu surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 ini berbicara tentang tujuan kenapa manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin hanya, sekali kalimat hanya ini penting ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidak pernah aku harapkan dari mereka rizki atau usaha mereka. Rizki mungkin uang, enggak. Aku tidak mengharapkan dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku juga tidak mengharapkan mereka memberi makan kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala tidak makan. Ya, karena makan itu berarti butuh kepada makhluk, dan Allah As-Samad, tidak butuh kepada makhluk. Nah, kemudian innallaha, Allah menutup kalimat firman-Nya dengan kalimat apa? Sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang tidak pernah mampu digoyangkan oleh siapapun. Kalau kekuatan raja bisa digoyangkan oleh anaknya memberontak, atau mungkin ada pelengseran, atau mungkin karena dia mati atau sakit. Apalagi presiden, paling banter adalah berapa? 2 periode, walaupun pun ingin 3 periode tetap aja nggak bisa, ya. Jadi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, maka mempersiapkan apa? Maka mereka akan mempersiapkan siapa yang bisa memberikan suaka nanti ya. Ma'asyiral muslimin, manusia kalau dia punya kekuatan, tetap saja kekuatannya terbatas dan kekuatannya bisa digoyangkan, bisa digoyang. Nah, sementara kekuatan Allah Subhanahu wa taala matin, sangat kuat sekali. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan tentang kewajiban bertauhid. Saya sebutkan, anna tauhida huwal ghayatul asasiyatu fi khalqil jinni wal insan min ajliha. Kama qaulu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang pertama, begitu penting dan urgennya tauhid. Tauhid ini merupakan tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Jadi sekali lagi, ini tujuan pokok. Tujuan pokok dari tujuan penciptaan manusia dan jin. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 tadi. Yang kedua, anna tauhid huwal amrul ladzi bu'isat kullur rusul min ajlihi. Yang kedua, ayat-ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa apa? Tauhid merupakan tujuan pokok diutusnya semua rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar diutus untuk menjelaskan bagaimana tata cara makan. Memang Rasul mencontohkan bagaimana cara makan. Rasul menjelaskan apa yang perlu kita makan dan perut kita harus seperti apa saat makan. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Itu
contoh dari Nabi Muhammad SAW. Cuma kalau kita ini kebalik ya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk makan lagi, sepertiga makan lagi itu ya. Masya Allah ya. Makanya banyak penyakit. Sebab seringkali penyakit itu munculnya dari mana? Dari perut. Sampai Rasul mengatakan, sungguh seorang anak Adam tidak pernah mengisi bejana yang lebih buruk daripada perut. Maka hendaklah dia hanya mengisi sebagian saja. Ini kenapa nih? Dia hanya mengisi sebagian saja yang bisa membuat punggungnya tegak. Kalau seandainya harus karena saking laparnya, maka hendaklah dia makan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Memang Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajar hal-hal yang sifatnya tentang kehidupan kita. Rasulullah SAW diutus untuk apa? Ada mic ini nggak, Pak? Ini jadi tengeng kalau gini harus gini terus, ya. Nggak bisa noleh kiri kanan. Ya. Baik. Ya sini aja, Pak. Saya lebih nyaman gini, Pak. Jangan terlalu dekat. Siap ya. Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kembali pada sampaikan tadi, memang Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajarkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Tata cara makan, sampai cara berjalan yang baik seperti apa, disebutkan dalam sebuah riwayat di Syama'il, Nabi Muhammad SAW itu kalau berjalan seperti menuruni bukit, tidak cepat, tidak juga lambat. Ternyata dalam penelitian kontemporer, berjalan sebagaimana jalannya Nabi Muhammad SAW sangat menyehatkan badan, membuat urat-urat, demikian juga saraf-saraf, terutama bagian pinggul dan bagian tulang punggung, itu bagus misalkan. Iya betul, itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi jemaah sekalian, itu bukan ajaran pokok. Ajaran pokok Nabi Muhammad SAW, demikian juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW adalah apa? Ani'budullaha wajtanibut togut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah togut. Itu yang pertama jemaah sekalian. Betul, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dengan siapapun. Dengan orang tua, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita lembut. Kepada anak-anak kita kasih sayang dan banyak mendoakan mereka, tidak membentak-bentak mereka. Rasulullah mengajar kepada kita komunikasi dengan cara apa? Muka ceria. Bahkan beliau mengatakan min tamamil ma'ruf, di antara bentuk kesempurnaan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain adalah melakukannya dengan wajah ceria. Jadi kalau ngasih ceria, termasuk ngasih mix tadi udah ceria ya, ngasih teh ceria, ngasih duit sama istri juga dengan wajah ceria, walaupun minta tambahan tetap ceria. Ibu-ibu walau nggak dikasih duit, ya dibuatkan teh, tetap ngasih teh suaminya dengan apa? Dengan wajah ceria. Itu minta tamamil ma'ruf, kata Rasul. Itu bentuk menyempurnakan kebaikan. Iya betul. Kita tidak mengingkari ini bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan ajaran Nabi. Tapi sekali lagi catat, itu sifatnya aksesoris. Ya, sementara jamaah sekalian ibarat HP, organ intinya itu adalah apa? Tahu? Tauhid. Yang kedua, mengajak manusia menjauhi togut. Jadi tauhid ini penting, ya menjauhi togut itu penting. Jangan sampai orang ngaku beriman kepada Allah tapi tidak menjauhi togut. Baik, berikutnya jemaah sekalian, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasul. Muhammad, tidak ada satu rasul pun yang kami utus sebelummu, illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami berikan wahyu kepada setiap rasul, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Di setiap rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini materi pokok dakwah para nabi. Karena syariat bisa berbeda. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, nahnu ma'syarul anbiya, kami semua para nabi, dinuna wahid, agama kami satu, wa ummahatuna syatta. Sementara ibu kami berbeda. Ibu di sini bisa bermakna ibu, betul-betul ibu kandung, bisa bermakna juga Pak, syariat kami berbeda.
Ada perbedaan. Sholat memang sama. Asas pokok syariat itu sama, tapi jumlah rakaatnya itu beda. Berapa kalinya beda, jemaah sekalian. Zaman dulu ada sholat, ada, tapi caranya beda. Kemudian jumlahnya juga beda. Zaman dulu ada puasa, ada, tapi bilangan harinya beda. Kemudian waktu puasanya juga berbeda. Misalkan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, mereka baru boleh berbuka puasa pada zaman Nabi Musa alaihissalam ketika ufuk merah sudah mulai nampak, yaitu waktu masuk Isya. Baru boleh berbuka. Sementara kita, begitu matahari terbenam, walaupun adzan belum berkumandang, berbuka. Bisa berbeda jemaah sekalian. Tapi dinuna, agama kami, akidah kami, wahid. Berapa? 1. Selanjutnya, anna tauhid huwal amrul ladzi yabda'u kullu ar-rusuli bid-da'wah ilaih. Poin yang ketiga dari hadis dan ayat yang saya bacakan tadi adalah apa? Bahwa tauhid jamaah sekalian adalah tema pertama yang didakwahkan oleh para nabi sebelum yang lainnya. Sebelum bagaimana berbicara romantisme dengan istri, bagaimana berbicara tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Dakwah pertama para nabi adalah apa? Tauhid jemaah sekalian. Dan kalau ada orang yang terbalik cara berdakwahnya, masalah-masalah yang sifatnya aksesoris dulu yang didakwahi, atau yang sifatnya nilai-nilai universal yang didakwahkan, sementara tauhid di tengah masyarakat yang dia dakwahi itu masih amburadul, biasanya orang ini sangat susah memperbaikinya. Karena menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah para nabi yang memulai dakwah itu dengan konsep apa? Tauhid. Ajarkan tauhid dulu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan terang-terangan dakwahmu ini. Kamu abaikan, ejekan, bulian orang-orang musyrik. Beliau langsung naik ke Bukit Sofa, jamaah sekalian. Sekarang sofanya udah ditutupi Masjid Nabawi, Masjid Haram ya. Naik ke Bukit Sofa sambil menyeru, ya sobahah, ya sobahah. Ya sobahah, ya sobahah. Semua datang. Pagi hari buta mereka datang. Ada apa ini? Gerangan Muhammad menyeru di pagi-pagi seperti ini. Setelah mereka berkumpul, Nabi Muhammad SAW pun mulai berpidato, ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kalian agar mengajak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diibadahi oleh nenek moyang kalian sebelumnya. Ya. Dan aku diutus sebentar lagi kiamat akan datang dan kalian akan mempertanggungjawabkan amalan kalian kalau di hari kiamat nanti. Marah Abu Jahal. Abu Lahab maksudnya. Marah Abu Lahab. Paman sekaligus besannya. Jadi Abu Lahab sama Nabi ini dekat sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Abu Lahab itu sampai menikahkan 2 putranya, Utbah sama Utaibah, dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Dekat banget Pak ya. Ya, 2 kali loh berbesan Pak. Jenengan sama besan jenengan paling berapa kali? Sekali aja. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Muhammad, celaka kamu. Apakah kamu mengumpulkan kami untuk mendengarkan omonganmu ini? Nabi Muhammad diam, namun Allah tidak diam. Allah pun menurunkan tabbat siada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atu hammalatal hatab. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Abu Lahab dengan Nabi Muhammad itu ini dekat sekali. Tapi ketika Nabi Muhammad mendakwakan tauhid, marah Abu Lahab. Kenapa? Mereka tuh paham kalimat ibadah. Ibadah itu apa? La ilaha itu apa mereka paham? La ilaha,
oh ilah itu ditaati, ditakuti, kemudian ditunduki. Ditaati, diikuti, ditunduki. La ilaha, tidak boleh taat, tidak boleh tunduk, tidak boleh mengikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka sudah punya tradisi yang mereka wariskan dari nenek moyang. Jadi kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sama dengan mereka harus meninggalkan tradisi, budaya, kemudian apapun yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilah itu artinya kita apa? Kita memperbudak diri kita kepada Allah. Ya, itu namanya ilah. Bahasa ilah adalah bahasa keseharian orang-orang Arab pada saat itu. Bukan bahasanya Arab-Arab bahasa Kliwon, ampun ya. Itu bahasa Arabnya orang zaman dulu, jamaah sekalian. Sehingga mereka paham betul kenapa la ilaha illallah, Allah mengatakannya. Mereka tahu maknanya. Mereka kok tahu sadar apa kalimat la ilaha illallah itu apa. La ilaha itu bukan berarti Tuhan itu bukan berarti disujudi sujud terus, ruku terus, sujud, enggak. Kadang Tuhan itu bisa menjelma dalam bentuk sesuatu yang ditaati tanpa harus disujudi, tanpa harus dirukui. Bentuknya apa, Ustaz? Nafsu. Nafsu bisa menjadi ilah. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya ilah, sesembahan? Jadi kita jangan sampai mengkotak. Namanya menjadikan Tuhan itu berarti sujud ruku. Ini orang sujud ruku ya ropo-opo. Ya. Enggak. Kadang mengharap lebih kepada selain Allah, maka yang diharapkan itu disebut ilah. Yang diharapkan itu disebut apa? Ilah. Kemudian sama jamaah saya, datang ke ada pohon, Anda menganggap pohon ini bisa memberkati. Misalkan kalau Anda di situ, Anda akan sehat. Kalau Anda di situ, Anda akan keturunannya banyak, rizkinya lancar, uangnya banyak. Apalagi Pak, yang ingin dibanyain apa Pak? Istri, janganlah Pak ya. Apa namanya? Temannya banyak, koneksinya banyak. Kalau Anda meyakini seperti itu di situ, maka Anda menjadikan pohon tersebut sebagai apa? Ilah, Tuhan. Walaupun Anda nggak sujud, nggak ruku di situ, nggak bakar kemenyang, hanya keyakinan saja, jangan. Baik, lanjut ya. Apa dalil bahwa ini adalah materi pokok dakwah para nabi? Sudah tadi ya, yaitu surat yang masih baca. Nah, sekarang Al-A'raf 59. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi abudullaha malakum min ilahin ghairuh. Apa dakwah Nuh kepada kaumnya? Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Sungguh kalian tidak punya ilah yang diikuti, ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Kalau kalian tidak beribadah kepada Allah, saya khawatir kalian akan disiksa pada hari yang sangat mengerikan, itu hari kiamat. Dakwah Nabi siapa? Nabi Nuh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, memang betul penting kita ini memperkenalkan politik syar'i atau siasat syariah di masyarakat, penting. Kita juga penting memperkenalkan kepada mereka adab-adab kepada guru, adab-adab kepada murid, adab-adab kepada orang tua, adab-adab sesama muslim, penting. Tapi yang lebih penting daripada itu yang diajarkan oleh para nabi, kenalkan mereka siapa ilah, Allah. Apa makna ibadah? Apa itu makna? Kenalkan. Karena kita sering ayo beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tapi di saat yang bersamaan dia menganggap bahwa dia diberi rizki disebabkan karena bintang itu, dia diberi anak karena disebabkan oleh bunga di Gunung Lawu atau apalah. Padahal itu ada sebuah kesyirikan.
Jangan sampai. Apa makna ibadah itu penting? Karena ibadah itu kan beragam, jemaah sekalian. Ada ibadah yang bermakna kata-kata. Contoh, subhanallah, alhamdulillah, itu ibadahnya. Ibadah. La ilaha illallah, itu ibadah. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya hati, tawakal, cinta. Kalau kita cinta kepada selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, berarti kita beribadah kepada selain Allah dalam urusan mahabbah, cinta. Dalam urusan apa lagi jemaah sekalian? Takut. Kalau takut ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun." Hendaklah takut kepadaku, bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Maksudnya gimana Ustaz? Kita kan kadang takut sama hewan. Maksudnya, ketakutan yang melahirkan ketundukan itu hanya untuk Allah. Kalau takutnya kita kepada hewan tidak melahirkan ketundukan. Takutnya kita kepada hewan melahirkan apa? Lari, takut, ya. Yang dimaksud mahabbah di sini, takut di sini, takut yang melahirkan apa? Ketundukan. Jadi kalau orang takut sama-sama sampai dia tunduk kepada keinginan-keinginan dia, melebihi ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dia telah beribadah kepada selain Allah. So, kalau dipaksa, nah itu beda kasus lagi kalau dipaksa, ya. Namanya ikroh, ya, nanti ada babnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, atau ibadah itu bisa bermakna meyakini kekuatan selain Allah. Dulu ada sahabat bawa gelang. Rasul bertanya, "Mahi, itu apa sahabatku?" "Ya Rasulullah, saya lupa bahasanya. Ini menjagaku, penjagaku. Maksudnya aku memberikan kekuatan kepadaku." La, innaha wa inna. Gak, justru itu melemahkanmu. Inzaha, lepas. Kalau seandainya kamu mati dalam keadaan masih memakai gelang tadi, fama aflah ta'abada, selama-lamanya kamu tidak akan selamat. Karena meyakini ada sumber kekuatan selain Allah. Saya kadang khawatir kita ini. Kadang kita menjadikan capres-capres itu khawatir jadi ilah juga kadang, ya. Ini kalau nggak menang lemes ini. Apa hubungannya? Boleh berharap, tapi nggak kemudian kita meyakini sumber kekuatan dari sana. Ini poin yang penting ya Mas. Tauhid itu akan membuat orang itu berani. Tauhid itu membuat orang itu bebas, tidak terdeteksi terkendalikan ataupun terdikte oleh orang-orang di sekitarnya. Karena bagi dia bebas. Jadi tauhid itu sebenarnya membawa kebebasan bagi orang. Membawa apa? Kebebasan dan kekuatan. Coba kalau seandainya orang pakai kalung tadi. Suatu waktu kalungnya hilang, lemes nggak dia? Lemes biasanya. Semacam ada separuh jiwanya hilang. Kenapa? Menggantungkan kekuatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Menggantungkan hati kepada selain Allah itu syirik yang paling berat, Mas. Jangan pernah menggantung hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau saya menggantung pada suami boleh, tapi jangan menggantung sepenuhnya. Ini orang kalau nggak suamiku piye itu ya. Harapan kepada Allah, Mas. Orang yang masih kecewa ketika dia punya harapan kepada orang lain lalu orang tersebut tidak sebagaimana yang dia harapkan, maka orang tersebut cacat dalam urusan tauhid. Cacat dalam urusan tauhid. Saya kecewa, boleh kecewa. Kecewa itu maksudnya saya tidak suka itu boleh-boleh aja. Tapi sampai kemudian kecewa banget, ya. Itu bukan sikap seorang mukmin. Seorang mukmin sedih-sedih sekedarnya aja. Marah-marah sekedarnya saja. Seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu jiwanya bebas. Dia tidak terdikte, dia tidak dikendalikan oleh siapapun. Yang mengendalikan dia hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Anda bayangkan bagaimana dialog antara tukang sihir Firaun dengan Firaun yang saat itu mengancam mereka untuk membunuhnya gara-gara mereka tidak mau beriman kepada Firaun. Marah Firaun.
Sampai Firaun mengatakan la uqatti'anna. Surat apa itu? Surat Toha ya. Surat Toha ayat 71. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Tuhan sihir, kalian kok berani-beraninya beriman sama Musa sebelum aku izinkan? Diktator banget ya mas kalian. Mau beriman aja pakai izin. Mau dakwah saja pakai sertifikat. Beda deh ya. Baik. Beda. Walaupun rodok mirip. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya Musa itu adalah tokoh kalian yang mengajarkan sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dan aku akan menyalib kalian di pohon-pohon kurma, di batang-batang kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adaban wa abqa. Sehingga kalian tahu siapa yang paling keras siksaannya, aku atau Musa. Coba dengarkan jawaban tukang sihir Firaun. Apa jawaban mereka? Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana. Firaun, kami tidak akan mendahulukanmu dan memprioritaskanmu dengan menjual hidayah, mengorbankan hidayah yang telah kami dapatkan, dan kami tidak akan memprioritaskan kamu daripada zat yang telah menciptakan kami. Ya, faqdima anta qadim. Silakan kamu mau memutuskan apa, membuat keputusan macam apa, monggo Mas Firaun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Karena kamu wahai Firaun hanya mampu memberikan keputusan di dunia. Adapun di akhirat Allah pemilik keputusan. Jemaah sekalian, ini kalimat tidak keluar dari kuliah S1 sarjana agama, S2 magister agama, S3 misalkan Fakultas Usuluddin. Enggak. Bahwa itu berpotensi iya. Cuma hari ini banyak sih, nggak semuanya. Bukan banyak. Ada orang-orang yang Fakultas Usuluddin malah protes Allah. Sehingga Ustadz Mamaf itu mengistilahkan Uculuddin. Ucul itu apa? Lepas dari agama malahan ya. Banyak. Nah, masalah muslimin, ya kan filsafat banyak dari mereka gitu ya. Maka ucul agama itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini keluar dari tauhid yang sudah menancap dalam hati. Yakin hanya Allah satu-satunya pembuat keputusan. Orang mukmin takut. Tapi justru di saat ketakutan itulah ketenangan jiwa dia akan muncul. Kenapa? Inna ma'iya Rabbi, bersama pada Rabbi. Ini memang luar biasa ini kalimat tauhid ini ya. Baik jemaah sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang baru kita jelaskan itu menunjukkan bahwa tauhid ini merupakan pokok daripada agama. Maka hendaklah dia menjadi materi pertama atau kajian pokok yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak-bapak, bangunlah dialog dengan anak-anak kita masalah tauhid. Ajarkan mereka dengan tanya jawab, dengan mengajak jalan-jalan supaya tertanam tauhid. Bahwa Rabbukum yang menciptakan, mengendalikan kamu hanya Allah. Ilahukum, Tuhanmu yang kamu ikuti, yang kamu taati hanya Allah Subhanahu wa taala. Abi boleh tidak kamu taati nak dalam hal-hal yang mungkin melanggar syariat, tapi Allah tidak boleh kata tapi. Kamu harus ketaatannya mutlak, tunduk tanpa tapi, pasrah tanpa protes. Udah. Kita perlu membangun demikian juga pada majelis-majelis taklim kita. Bukan berarti kita meremehkan tema-tema lain, penting tema lain.
Tapi tema tauhid ini merupakan tema yang luar biasa. An'ibudullah, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut. Kemudian jauhlah taghut. Nah, isi daripada bab 2 sampai bab 50-an nanti, atau ada yang mengatakan babnya 70, itu semuanya makna ibadah dan makna tauhid. Jadi isi syarah daripada ini an'ibudullah itu belum jelaskan nanti. Bentuk ibadah kepada Allah seperti apa? Wajtanibut taghut seperti apa? Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, soalnya kalau orang sudah bertauhid, janji Allah adalah apa? Dimasukkan ke dalam surga. Itu janji di hadis yang terakhir tadi. Dialog antara Rasulullah dengan Muadz bin Jabal. Insyaallah jemaah sekalian, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada babut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bab keutamaan tauhid dan tauhid itu menghapus dosa-dosa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi sekali jumpa satu bab, ya, karena jenengan niki orang-orang istimewa. Jadi gak perlu satu jumpa satu ayat, kabar rampungnya. Udah pertemuan sekali sebulan, terus izin lagi kan repot ya. Baik, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.